Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Moon dan juga counter lainnya ini sedang bingung untuk mencari seorang roh jahat yang akan membunuh gadis SMP geng. Dia terlihat akrab dengan gadis tersebut dan menggunakan alat sebuah pahat batu. Moon lalu menemukan lokasi pabrik pengolahan kerajinan batu dari HP-nya dan mereka segera menuju ke sana. Moon diminta untuk berjaga sementara sang roh jahat sudah melakukan aksinya. Sementara Moon tidak sengaja menemukan zona counter dan bermain dengannya. Lagi asiknya bermain dengan zona counter, Moon ini malah mencium aroma daging panggang. Tapi di dekatnya dia juga menemukan sang roh jahat yang sedang beraksi untuk melakukan pembunuhan kepada si gadis. Moon langsung menangkapnya dan tanpa sengaja membaca pikiran dari roh jahat dan melihat kedua Pasurti yang sedang mendaki gunung dan dibunuhnya. Rupanya Pasutri tersebut adalah ayah dari mbak-mbak yang membagikan brosur orang hilang di awal film, geng. Karena kalah jam terbang, roh jahat ini berhasil melarikan diri dan membawa gadis SMP tadi. Hana langsung datang dan memberitahu Motak kalau Moon menyusulnya, dan Motak pun langsung menyuruh Moon untuk melihat dari atas. Moon berhasil menemukan lokasi roh jahat, sementara Nyonya Chu mengobati bapak yang pingsan. Sementara Hana mengejar mereka berdua. Motak berhasil menghentikan roh jahat untuk menimpa gadis dengan batu yang sangat besar. Moon bertarung dengan roh jahat, sementara Hana tiba tepat waktu untuk menahan batu besar dan menyingkirkannya. Sementara Moon terlihat kewalahan dan tanpa sadar, dia memanggil zona counter dan membuat kekuatannya bertambah 5 kali lipat. Karena dalam keadaan overpower, Moon menghajar roh jahat ini habis-habisan, sampai-sampai membuatnya hampir mati. Tetapi beruntungnya Motak menghentikan Moon dan membuatnya bisa selamat sebelum roh jahat itu benar-benar mati. Nyonya Chu lalu menyuruh Moon untuk mengantar roh jahat itu ke Iyung dan juga orang yang telah dibunuhnya dengan memegang tangan roh jahat tadi dan meletakkan di dadanya. Seketika muncul cahaya dan wajah roh jahat itu berubah-ubah dan mereka tiba di Iyung. Tanpa banyak basa-basi, Wigen langsung mengirim roh jahat tadi ke alam baka atau ke neraka ya. Sementara roh yang dibunuhnya Pasutri di awal tadi diberitahu kalau mereka sudah meninggal. Wigen menjelaskan kalau Moon lah yang telah menolong mereka dan Moon adalah seorang malaikat maut. Wigen lalu memuji Moon karena sudah berhasil membawa mereka ke Iyung. Dan mereka berdua ini ternyata meminta tolong untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada anaknya. Setelah itu Moon meminta maaf kepada Motak dan Motak menjelaskan kalau orang yang dirasuki mati, maka Moon akan ditangkap dan orang yang sudah ditangkap oleh roh jahat itu juga akan mati dan hilang. Polisi pun datang ke TKP. Melihat banyak polisi, Moon mengatakan kalau ayahnya juga seorang polisi dan Motak bertanya siapa namanya. Moon menjelaskan kalau namanya adalah Sogwon. Moon lalu mengatakan kalau ingin mampir ke rumah anak dari Pasutri tadi dan Hana membantunya. Scene berganti ke 7 tahun yang lalu ketika Motak baru sadar dari komanya dan dia diberitahu dokter kalau dia gagal otak dan lupa ingatan. Tetapi yang membuatnya aneh, di dalam saku bajunya ada kartu nama Sogwon atau ayah dari Moon. Hana tidak sengaja memegang tangan Moon dan melihat ingatannya ketika Moon kecelakaan di waktu kecil. Setelah kakinya sembuh, Moon ini berangkat ke sekolah dengan berlari dan parkour, geng. Bukannya berjalan biasa ya, mungkin karena saking senangnya. Tapi aksinya diketahui oleh Juyeon dan juga Ungmin. Mereka otomatis menginterogasi Moon bagaimana dia bisa berlari seperti itu. Akhirnya Moon mengatakan kalau dia sudah operasi kaki dan berhasil sembuh. Padahal kenyataannya Moon kan sudah jadi dewa kematian dan kakinya disembuhkan oleh Nyonya Chu. Kedua sahabatnya ini sungguh terharu dan melihat Moon bisa berjalan lagi, mereka sangat senang, geng. Di lain tempat, preman sekolah ini sedang malakin anak buahnya dan minta setoran, geng. Tetapi ada salah satu yang tidak menyetorkan uangnya karena diganggu oleh Moon.
parah geng ya, di sekolahnya sudah kayak gangster laganya ya. Mereka kemudian mencari Moon dan memintanya untuk datang ke aula kantin atau gedung kantin ya. Mereka ini mau menghajar Moon karena Moon tidak mau geng, tetapi yang lebih membagongkan lagi, si Moon malah menendangnya sekali dan mereka langsung terkapar. Bahkan ketua geng mereka ini yang kelihatan kuat ternyata malah jatuh hanya dengan sekali pukul geng. Mereka pun bingung kenapa Moon bisa sekuat itu. Saat Moon berlatih sepeda dengan sahabatnya, Motak malah penasaran dan bingung dengan kecelakaan yang dialami Moon dan juga orang tuanya pada saat 7 tahun yang lalu. Lalu Hana menambahkan kalau kejadian itu sebenarnya pembunuhan, bukan kecelakaan, karena dia mendengar ada orang yang mengatakan kalau mereka sudah ditangani. Tetapi karena Moon yang pingsan, Hana tidak bisa melihat orang yang membunuhnya. Motak bertanya kapan tanggal kejadiannya, lalu Hana menjawab saat pemilihan wali kota. Motak pun sadar kalau mereka berdua ini koma dalam waktu yang bersamaan, sehingga kemungkinan pelakunya sama juga. Tak berselang lama, Pak Choi datang ke kedai dan membawa mobil barunya ya, mobilnya keren banget geng. Dan dia pun mengajak Nona Chu untuk naik mobilnya. Sepertinya Pak Choi ini suka sama Nona Chu geng. Lalu Moon datang dan memuji mobil yang dipakai oleh Pak Choi sangat keren seperti mobilnya James Bond ya. Dan Pak Choi ini memberikan black card kepada Moon yang saldonya unlimited guys ya kalau black card itu. Pak Choi juga memberikan sebuah alat yang bisa mematikan CCTV geng. Itu sebuah alat cheat ya, dan tidak boleh dipakai sembarangan. Motak lalu menjelaskan kalau Pak Choi ini bos dari minimarket di seluruh Korea dan termasuk 50 orang terkaya di Korea geng. Ketika mau pergi, Motak ini meminta untuk diantar ke kantor polisi sama Pak Choi geng. Dan sesampainya di sana ternyata Motak ini mau melihat laporan investigasinya 7 tahun lalu dan dia menemukan kalau dia mencoba untuk bunuh diri. Padahal dia kan mau dibunuh dan jatuh dari atap gedung ya geng ya. Dia lalu meminta untuk bertemu dengan detektif yang menangani kasusnya, tetapi dia malah bertemu dengan orang yang menusuknya 7 tahun lalu, tetapi Motak tidak mengenalinya. Setelah bertemu dengan Bu Kim, Motak ini malah protes karena melihat buron yang masuk kantor polisi dengan bebas, geng. Dan dia juga menunjukkan luka tusuknya 7 tahun lalu, sehingga laporan yang dibuat oleh Bu Kim itu tidak valid atau tidak benar, geng. Moon dan juga Hana menemui anak dari Pak Sutri yang dibunuh di gunung. Lalu Hana memegang tangan mereka berdua dan roh mereka bertemu di dalam Yung ya. Wanita ini akhirnya bertemu dengan roh dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Mereka pun berpelukan dan bahagia sekaligus sedih ya. Moon pun juga terlihat puas karena sudah menyampaikan pesannya, sementara temannya dicegat orang. Rupanya mereka adalah geng yang ada di sekolah dan meminta Min dan juga Joyeon untuk menelpon Moon dan menemui mereka, sedangkan mereka dihajar ya.